kita akan mulai belajar masih pada materi hakikat fisika. Tapi kalau pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang hakikat fisika sebagai proses, produk, dan sikap. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Tentang apa ini? Keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium. Tapi sebelum Ustazah mulai materinya, silakan Mbak Rifa, ketua kelasnya, memimpin doa dulu. Duduk siap. Duduk tertib. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dan diberikan keberkahan. Get ready, pray to Allah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Naila. Ira. Naila sama Ira. Ira. Oke. Naila kenapa? Naila sakit ya? Iya. Kalau Ira sakit juga? Iya. Sakit atau izin? Nggak tahu, nggak ada berita. Oke, nggak ada kabar ya? Oke. Oke, kita doakan dulu kepada Mbak Naila ya, supaya penyakitnya diangkat, supaya bisa belajar bersama kalian lagi di kelas ini. Oke, kita lanjut ya. Ini tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kalau pada pertemuan kemarin, Ustazah sudah menunjukkan peta konsep. Nah, peta konsep dari hakikat ilmu fisika itu, kalau pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Pada pertemuan kali ini kita akan menghabiskan peta konsepnya yang di bawah ini, yang di bawah bagian kanannya Ustazah. Itu tentang apa? Keselamatan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium. Jadi fisika itu berkaitan dengan bagaimana kita bekerja di laboratorium. Nah, di laboratorium banyak bahan-bahan yang berbahaya nggak? Banyak. Karena banyak bahan-bahan yang berbahaya, berarti ada aturan-aturannya. Nah, aturan-aturannya itu yang akan kita pelajari. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok. Jadi nanti Ustazah akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memiliki sikap menghargai pendapat orang lain dengan lapang dada. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan keselamatan kerja di laboratorium ketika melakukan suatu eksperimen dengan disiplin. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok lagi, peserta didik dapat menjelaskan tentang lambang-lambang yang terdapat pada laboratorium dan artinya dengan percaya diri. Oke, sebelum Ustazah masuk ke slide berikutnya nih, silakan kalian buka buku paketnya dulu halaman 5. Buka buku paket halaman 5. Sudah? Ada dibuka ya? Nah, di situ kan sudah ada tuh tentang keselamatan kerja pada laboratorium. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Gambar apa nih di depan? Apa itu laboratorium yang amburadul? Laboratorium yang amburadul, apa lagi? Ada manusia. Nggak ada. Gimana keadaan laboratoriumnya? Kotor. Kotor? Berantakan. Berantakan? Ada yang gosong nggak? Ada. Gosong lah ya. Ini keadaan laboratorium yang terbakar. Nah, kenapa kok bisa terjadi kebakaran di laboratorium? Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti Karena ini? ada yang tidak Tidak mau mematuhi peraturan. 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 Apalagi? Itu aja. Karena Mungkin apa? Ya benar tadi kata Mbak Rifa. Karena ada yang tidak mematuhi peraturan. Kita lihat lagi slide berikutnya. Glow in the dark. Siapa nih? Ada dua penemu, namanya siapa? Mary Curie dan Perry Curie. Mary Curie dan Perry Curie ini adalah suami istri. Jadi mereka adalah sepasang suami istri yang menemukan zat radioaktif
zat radium. Jadi pada tahun 1898, kedua suami istri ini menemukan zat radioaktif namanya radium. Radium itu adalah zat kimia yang bisa bersinar di dalam gelap. Makanya judulnya adalah Glow in the Dark. Radium di bawah. Nah, pada tahun 1898 tersebut, Marie Curie dan suaminya itu kan menemukan radium. Karena radium itu bisa bersinar di dalam gelap, jadi oleh orang-orang Amerika, perusahaan jam tangan di Amerika itu dimanfaatkan untuk apa? Jadi jam tangan kan punya angka-angkanya tuh. Nah, angka-angkanya itu dicat menggunakan radium. Ketika dicat menggunakan radium kan nanti ketika masuk ke dalam gelap atau pada malam hari dia bisa bersinar. Nah, karena radium itu memiliki daya tarik seperti itu, jadi perusahaan jam tangan di Amerika beramai-ramai memproduksi jam tangan yang ada radiumnya. Nah, ini jadi pegawainya ini kebanyakan perempuan semua. Jadi di awal penemuannya radium dimanfaatkan oleh perusahaan jam tangan Amerika, di mana nantinya angka-angka dan jarum jamnya itu dicat menggunakan radium. Nah, karena ketidaktahuan dari para pekerja di Amerika ini, jadi kan ada puas tuh yang untuk ngecat. Nah, puasnya itu dijilat. Nah, nggak tahu kan? Karena nggak tahu kalau radium itu berbahaya. Jadi puasnya dijilat, kemudian dimasukin lagi catnya, kemudian dicat. Nanti kalau misalnya nggak lanjut, dijilat lagi supaya lanjut, supaya nanti hasil catannya itu rapi. Nah, kan nanti kalau dia dijilat, lama-lama kan akan masuk ke dalam tubuh tuh. Nah, radium yang masuk ke dalam tubuh akan merusak sel-sel tubuh manusia. Jadi sel-sel tubuh manusia. Nah, ini nih gambar wanita yang cantik sedang mengecat jam. Keadaannya sekarang ada di sebelahnya. Jadi dia masuk ke koran, dia sudah terbaring lemah. Jadi ketika waktu itu mungkin dia merasa kok kayaknya giginya sakit, kemudian pergi ke dokter gigi, ternyata yang patah adalah rahangnya. Jadi dia kayak keropos tulang gitu karena zat radium yang masuk. Itu dia keadaannya. Nah, ini karena apa? Kenapa kok bisa zat radium, jadi kuas yang ada zat radiumnya bisa dilatih? Karena apa ini? Apa yang terjadi pada kejadian seperti ini karena apa? Karena ada apa? Karena ketidaktahuan tentang dari para pekerja tentang zat-zat berbahaya. Zat-zat berbahaya. Jadi walaupun di pabrik sekalipun dia juga punya aturan. Jadi ada aturan keselamatan kerjanya. Entah itu pabrik yang ada radioaktifnya maupun pabrik yang ada tekstilnya, itu punya aturan-aturannya. Nah, pada pabrik ini tidak ada aturan keselamatan kerja. Makanya terjadi beberapa, semua malah ya, sebagian besar para pegawai pabriknya hampir berjatuhan, kena kanker, kemudian meninggal. Jadi apa yang dibutuhkan supaya tidak terjadi kebakaran pada laboratorium, kemudian terjadi tadi banyak korban? Apa yang dibutuhkan? Lab safety. Apa ini lab safety? Keamanan pada laboratorium. Keselamatan kerja pada laboratorium itu sangat dibutuhkan. Oke, untuk supaya lebih jelasnya tentang keselamatan kerja pada laboratorium, Ustazah akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 sampai 3 orang. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Disatukan saja ya. Kursi mejanya disatukan. Karena kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, sekarang Ustazah akan membagikan lembar diskusi beserta reviewnya. Nah, di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau kalian mau menambahkan pertanyaan tentang yang tadi, ada 3 slide tadi. Yang slide pertama itu tentang
mengerjakan sebuah proyek. Yang kedua, kita harus menggunakan sarung tangan laboratorium supaya lebih safety dan lebih aman. Yang ketiga, jangan lupa untuk memakai sepatu tertutup agar lebih aman juga. Yang keempat, ada pemakai penutup mulut. Penutup mulut ya agar melindungi kita dari paparan-paparan yang mungkin bisa berbahaya untuk kita. Selanjutnya, jika kita tidak menggunakan hijab, lebih baik rambutnya diikat karena itu bisa menyebabkan salah satu terjadinya kecelakaan di dalam laboratorium. Yang keenam, sama sekali tidak boleh menyentuh barang-barang berbahaya karena bisa jadi barang-barang tersebut yang menyebabkan kita nanti bisa terjadi kecelakaan atau membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya ada selalu mengikuti perintah dari guru-guru kita. Apa yang sudah menjadi aturan harus kita ikuti. Kemudian tersedianya bahan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan apa saja yang harus kita siapkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kacamata laboratorium untuk melindungi mata kita dari paparan-paparan yang berbahaya. Sekian presentasi dari Rifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Pak Rifa sudah mempresentasikan aturan keselamatan kerja di laboratorium. Kira-kira ada yang mau kasih feedback nggak buat temannya? Boleh tunjuk tangan yang mau kasih feedback ke teman-temannya? Ada. Oke, silakan Mbak Lisa. Terima kasih banyak penjelasannya dari Rifa. Penjelasannya jelas, saya menjadi lebih paham. Makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang aturan keselamatan kerja? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua tentang apa? Coba kalian baca rekapitulasinya. Sebutkan dan jelaskan lambang bahaya dari yang ada di laboratorium. Lambang bahaya yang ada di laboratorium. Di sini saya sudah siapkan beberapa tabel lambang bahaya. Nah, sekarang kalian silakan nanti semuanya maju ya, menempel satu-satu. Jadi satu orang dapat satu gambar. Nanti kalian tempel sesuai dengan lambang bahayanya. Yang
belakang. B. Yang salah siapa di sini? Apa? Sekarang kita kasih Afif hadiah. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempresentasikan tentang dua masalah tadi. Jadi kalian sudah tahu nih aturan keselamatan kerja di laboratorium apa, kemudian lambang-lambang bahayanya apa. Sudah terlihat dari cara menempelnya sesuai dengan namanya ya. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya, penerapan keselamatan kerja dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, Kalau di rumah misalnya apa? Keselamatan kerja kalau di rumah. nggak mainan kompor. Enggak, main kompor boleh. Apa lagi? Terus Harus ada ini yang berbahaya. Nggak main benda-benda berbahaya. ya, bermain benda-benda yang berbahaya boleh. Ada lagi? Yang lain? Kalau di rumah misalnya penerapan keselamatan kerja di rumah apa? Penerapan jangan main tajam-tajam. Jangan bermain yang tajam-tajam, benar. Jangan bermain api juga ya tadi, bermain kompor. Iya. Nah, di sini itu saja ada dua. Ada dua penerapan keselamatan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama adalah good housekeeping. Apa itu good housekeeping? Good housekeeping itu adalah bagaimana kita menata barang-barang yang misalnya kita sering gunakan itu ada di tempat yang tersedia. Kemudian barang-barang yang jarang kita gunakan ada di tempat yang jauh dari jangkauan. Gitu. Itu namanya good housekeeping. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar tapi malah nggak punya pulpen, nggak punya pensil, atau buku pelajarannya berserakan ke sana kemari, bisa nggak? Enggak. Nanti gimana waktu kalian mau belajar? Pasti Kesel. lebih pusing nyari alat-alat pelajarannya, ya, alat dan bahan untuk belajarnya daripada mau belajar sendiri. Jadi kita tata tuh dengan rapi. Nah, kemudian yang kedua adalah memasang kotak P3K di rumah. Minimal ada apa? Minimal ada bahan obat-obatan yang paling kecil, misalnya Bodrexin, obat ma, betadine. Itu dia. Jadi ada penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah good housekeeping dan memasang kotak P3K di rumah. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi, kita energizing dulu. Tadi kan kalian sudah berperang tuh ngambil gambar-gambar terus ditempel. Nah, sekarang kita energizing. Energizingnya adalah di sini ada gambar lambang, tapi kalian sebutkan apa yang dimaksud dengan lambang ini. Tapi bukan nama aslinya. Ini lambang apa ini? Iritasi. Nah, irinya dicoret, diganti, kemudian S-nya diganti L. Tali. Ini apa? Tali. Benar nggak tali? Benar. Iya, benar. Gambar yang kedua. Apa? Rok. Apa tuh? Mudah melep. Mudah mendaki. Udah nggak tadi kalian mempelajari tentang aturan keselamatan kerja? Iya, mudah ya. Lebih mudah Mudah lagi, lebih mudah dipahami. Yang terakhir, apa? Bapak. Itu apa? Radioaktif. Oh, radio. 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 Radiologi. Sirkuit ini ada di mana? Radio Mandalika. Ada yang dengar radio Mandalika nggak? Nggak ada. Gimana pernah dengarnya tuh? Bila 7,5 Radio FM. Ya, biasanya kalau kalian mau dengar radio nanti ada radio Mandalika. Langsung aja ya. Radio Mandalika. Oke, itu dia energizingnya. Sekarang kita masuk lagi ke pelajaran berikutnya tentang kaitkan dan simpulkan. Kayak pramuka. Kayak pramuka. Oke, kaitkan dan simpulkan ini kemarin kita sudah mempelajari tentang hakikat fisika itu sebagai produk, proses, dan sikap. Nah, kemudian fisika itu diperoleh dari hasil eksternal
tentang keselamatan kerja. aturan keselamatan kerjanya dan Cara. tadi ada Oh, yang ini simbol-simbol simbol-simbol yang ada di laboratorium atau tata tertib dan keselamatan kerja. Sejauh ini pemahaman kalian tentang aturan keselamatan kerja di laboratorium bagaimana? Kalau dari 10 sampai 100 sudah berapa persen? 100% sih. 100% ya? Iya. Lebih mudah kok. Nah, sekarang kita lanjut. Apa hikmah yang kita bisa ambil pada pertemuan kali ini tentang aturan keselamatan kerja? Coba silakan. Rifa, untuk diri sendiri apa? Lebih apa ya? Lebih menjaga diri sendiri aja dari mungkin dari kalau misal kita masuk laboratorium harus apa. Terus kalau di rumah itu harus kayak gimana supaya bisa menata rumah biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Kalau dari Rika, kalau dari Rifa. Yang lainnya, misalnya untuk orang tua deh. Ada nggak untuk orang tua hikmah yang dapat diambil pada belajar kali ini apa untuk orang tua? Ada nggak? Misalnya kalau Ustazah bertambah pengetahuan nih, karena bertambah pengetahuannya jadi Ustazah lebih hati-hati dalam berbicara. Supaya apa? Supaya selamat, misalnya selamat dalam beraktivitas di luar. Jadi kalau kita misalnya berhati-hati dalam berbicara kepada orang tua, nanti di luar rumah kita juga selamat. Karena orang tua kita pasti mendoakan yang baik-baik dong. Karena anaknya sudah baik, sudah salehah, gitu ya. Kalian misalnya untuk masyarakat itu apa? untuk masyarakat Dalam bergaul gimana? saling menghormati. Saling menghormati. Kalau aturan keselamatan kerja di lalu lintas, Harus dipatuhi. misalnya kalau kalian sedang naik kendaraan, kemudian di sana ada lampu merah, Harus berhenti. harus berhenti, bukan malah melanggar. Pakai helm. Jadi banyak ya kaitannya antara aturan keselamatan kerja di laboratorium yang kita bisa aplikasikan untuk diri sendiri itu di lingkungan bersama orang tua dan lain-lainnya. Terakhir, Ustazah akan tantang kalian selama 21 hari mengerjakan amalan kebaikan apa yang akan kalian kerjakan. Misalnya Ustazah selama 21 hari ini Ustazah mau berkata baik kepada orang tua. Nah, itu kan nanti supaya Ustazah bisa selamat ketika berada di luar rumah. Nah, coba kalian misalnya satu amalan saja tapi dikerjakan 21 hari. Ustazah mulai dari Alicia dulu. Satu amalan yang akan dikerjakan. Kalau disuruh sama orang tua langsung dikerjain. Oke, langsung dikerjain ya. Berarti apapun yang disuruh sama orang tua selama 21 hari langsung dikerjakan katanya. Aduh, Ica. Oke, ini kelompok ini sudah. Sekarang coba kelompok yang ini. Sekarang Lebih menjadi pribadi yang lebih baik, terus lebih semangat lagi belajar. lebih semangat lagi belajarnya. Berarti 21 hari akan belajar terus ya. Hari Minggu juga harus belajar terus. Ya, itu tantangannya. Jadi 21 hari harus belajar. Nanti kita belajar satu hal aja. Siapa yang mau? Kelompok yang ini. Rajin ngaji. Oke, berarti setiap harinya. Itu dia. Oke, itu dia. Jadi amalan yang dicintai Allah adalah yang dikerjakan sedikit tapi kontinu. Jadi selama 21 hari satu tantang kalian mengerjakan amalan kebaikan selama di rumah. Yang terakhir di sini adalah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keselamatan kerja di laboratorium. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 195. Yang artinya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ya. Oke, yang terakhir, word storm. Silakan. Kalian menyebutkan satu kata yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran tadi, tapi selama secara bersamaan ya. Oke, saya hitung dari sudah ada di otak kalian satu kata yang kalian dapatkan tadi, tapi secara bersamaan kalian Satu kata. Satu kata aja. Udah? Sudah semua? 1,
lambang-lambang pada